Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan beberapa fungsi di Microsoft Excel, yaitu fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan VTable. Yang pertama kita akan belajar terkait penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Saya sudah menyiapkan table file berupa laporan pendaftaran siswa kurs memasak yang akan kita gunakan untuk belajar fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait table ini ya. Table ini merupakan laporan pendaftaran siswa kurs memasak yang memiliki beberapa kolom seperti nomor induk, tanggal pendaftaran, nama peserta, dan ada beberapa kolom yang masih kosong. Ini akan kita gunakan sebagai tempat belajar kita atau praktik kita memasukkan fungsi Microsoft Excel yang akan kita pelajari, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Terdapat tabel pekerjaan di sebelah sini. Kode 1 merupakan pelajar, kode 2 merupakan wira swasta, kode 3 merupakan karyawan swasta, kode 4 merupakan PNS, dan tabel kelas. Kode DM merupakan dessert, kode MC merupakan main course, kode CD merupakan cocktail drink dengan biaya sekian dan jadwal sekian. Langsung kita praktik saja. Kita klik atau kita susun rumusnya di formula bar. Yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian karena nama kelas itu merupakan tabelnya vertikal, kita gunakan fungsi yang VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian buka kurung, ketik left, buka kurung lagi, kita klik bagian mana yang akan kita jadikan acuan, kemudian koma 2 ini berfungsi sebagai karakter 1 dan 2 dari kiri yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk memasukkan data pada kolom kelas, nama kelas. Kemudian setelah itu kita tutup kurung, kita beri koma, dan kita klik tabel mana yang kita gunakan, tabel kelas seperti ini. Setelah itu kita blok, tidak perlu headernya, tidak perlu diblok ya, cukup diblok bagian ini saja. Kemudian kita klik F4 supaya terkunci. Setelah itu kita klik koma 2, jangan lupa ketik false, kita tutup dan kita klik enter, maka akan muncul seperti ini. Dessert, main course, cocktail drink sudah sesuai. DE dessert, MC main course, CD cocktail drink, MC main course, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk pekerjaan, karena tabelnya merupakan horizontal, maka kita gunakan fungsi HLOOKUP. Sama seperti VLOOKUP, kita klik rumusnya di bagian formula bar. Untuk rumusnya karena horizontal, otomatis kita menggunakan fungsi HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Kemudian buka kurung, right, buka kurung lagi, kita klik bagian yang akan dijadikan acuan, kemudian koma, setelah itu satu ini merupakan karakter terakhir dari bagian kanan, karakter pertama dari bagian kanan yang kita gunakan. Kemudian tutup kurung, koma, klik tabel yang akan kita jadikan acuan, tabel pekerjaan. Kemudian kita blok bagian mana saja yang akan kita gunakan, B2 sampai E3. Jangan lupa kita beli F4, lalu kita klik koma 2, dan jangan lupa ketik false, kita klik enter. Ini tuh. Maka akan muncul hasilnya seperti ini, sesuai dengan tabel pekerjaan tadi. Untuk 1 merupakan pelajar, 2 wira swasta, 3 karyawan swasta, dan keempat adalah PNS. Bisa kita cek setiap kolom juga sudah memiliki sesuai dengan rumusnya ya. Lalu untuk jadwal, karena jadwal terletak di tabel kelas, kita kembali menggunakan rumus VLOOKUP. Kita klik lagi di formula bar, kita ketik VLOOKUP, kemudian kita klik left, buka kurung, diklik nomor induk, setelah itu 2, tutup kurung, koma, tabel kelas, kita blok lagi yang akan kita gunakan, kemudian kita klik F4,
setelah itu koma 4. Nah 4 ini fungsinya menunjukkan kolom keempat yang akan kita gunakan. Kolom keempat 1, 2, 3, 4 karena tadi berurutan dengan jadwal. Kemudian kita ketik koma, ketik false, dan tutup kurung. Maka keluar hasil seperti ini. Dessert, kelas dessert akan dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu. Kita cek dessert Senin Rabu, dessert Senin Rabu, dessert Senin Rabu. Kemudian kelas main course akan dilaksanakan Selasa sampai Kamis. Kita cek MC Selasa sampai Kamis, MC Selasa sampai Kamis, Selasa sampai Kamis, benar. Yang terakhir adalah CD atau cocktail drink dilaksanakan hari Jumat sampai Minggu, yaitu CD Jumat sampai Minggu, Jumat sampai Minggu, Jumat sampai Minggu, sudah benar. Lanjut terakhir adalah biaya. Karena biaya juga terletak di tabel kelas, maka kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Sama, kita ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, left, buka kurung, klik pembiayaan acuan, kemudian kita klik koma 2, buka kurung, setelah itu koma, kita klik tabel kelas, kita blok lagi sama F4. Kali ini kita menggunakan angka 3 karena yang akan kita masukkan adalah biaya di kolom 3. Setelah itu kita klik koma dan kita klik false dan akan muncul seperti ini. Sudah sesuai. Dessert seharga 125.000, 125.000, 125.000. Main course seharga 250, 250, 250, 250. Cocktail drink seharga 100.000, 100.000, 100.000. Selanjutnya di sini sudah ada table, yaitu laporan penjualan toko Beauty Corner yang terdapat beberapa produk kecantikan dan juga beberapa kategori seperti ada foundation, powder, moisturizer, lipstick, cushion, concealer, blush, eyeshadow, brush, dan beberapa merek. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi SUMIF dan COUNTIF. Yang pertama kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Di bagian foundation kita ingin mengetahui banyaknya foundation yang terjual berapa. Kemudian kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik SUMIF. Setelah itu buka kurung, kita ketik, kita blok tabel berapa yang akan kita gunakan sebagai acuan. D5 sampai D54. Kemudian kita ketik koma, tanda kutip, kita ketik kategori apa yang kita munculkan sesuai dengan tabelnya, yaitu foundation. Kita ketik foundation. Setelah itu kita klik tanda kutip yang tutup, ketik koma, lalu kita blok tabel jumlah. Nah setelah itu kita beri tutup kurung dan kita enter. Akan terlihat hasilnya ada 27 foundation yang terjual dalam bulan Mei. Nah, apakah ini tinggal ditarik? Tidak, akan menimbulkan atau menghasilkan hasil yang salah. Mengapa? Karena rumusnya masih menggunakan rumus foundation. Nah, untuk mempermudah, kita copy dulu rumusnya, Ctrl C, kemudian kita paste di kolom kedua, sama Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V di di kolom bawahnya, di tabel bawahnya, mohon maaf. Nah kemudian untuk menggantinya bagaimana? Kita klik, kemudian kita ganti di formula bar sesuai dengan kategorinya, yaitu powder. Kita klik powder, lalu ada moisturizer, kita klik moisturizer, kita ganti moisturizer.
Setelah itu kita ganti kembali, ada lipstick, kita klik lipstick, kemudian ada cushion, klik cushion, ada concealer, kemudian ada blush, enter, ada eyeshadow, enter, dan terakhir ada brush. Nah, untuk mengecek apakah benar, kita lihat di bagian tabelnya jumlahnya ada 140. Nah, kemudian kita cek hasilnya apakah benar. Pertama kita cek saja sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, kita lihat sudah sama seperti table, berarti hasilnya sudah benar. Selanjutnya kita gunakan fungsi count if. Dalam sebulan ada berapa orang yang membeli produk tersebut, kita gunakan count if. Dengan rumus kita ketik sama dengan, lalu count if, buka kurung, kita blok table yang kita ingin gunakan sebagai acuan. Karena di merek kita blok dari atas sampai akhir tanpa header ya. Setelah itu kita ketik koma, tanda kutip, kita ketik mereknya, kemudian langsung real technique, kemudian ada L'Oreal, dan ada NARS, yang terakhir ada Jafra. Berikut merupakan di sini saya sudah mempersiapkan sebuah table, yaitu data rekapitulasi transaksi online shop alrek.co pada Mei sampai Juli 2021 dengan kolom nomor, tanggal transaksi, kemudian platform atau password itu adalah tempat di mana barang tersebut dipesan. Bisa lewat Shopee, Instagram, atau WhatsApp. Kemudian produknya apa, ada kaos tie-dye, sweater tie-dye, ada kemeja, tunik, ada beberapa lainnya juga, sweater juga. Kemudian ada jumlah, harga per barang, total harga, dan pengiriman. Nah, karena ini menyampur atau campur ya, pasti kan menyulitkan kita untuk mencari tahu kemeja itu terjual berapa, kaos tie-dye terjual berapa, sweater tie-dye terjual berapa, tunik terjual berapa. Nah, untuk itu kita bisa mempermudahnya dengan pertama kita blok dahulu semua tanpa nomor, kita blok, lalu kita insert, kita pivot table. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik OK, lalu akan muncul sheet baru dan kita bisa adjust atau bisa custom table mana saja yang ingin kita tunjukkan. Misalkan tanggal transaksi pada tanggal 1 Mei, kemudian produk apa saja yang terbeli 1 Mei, yang terbeli kaos tie-dye, kemeja, sweater tie-dye, kemudian jumlahnya berapa, ada 11 barang pada tanggal 11 Mei dengan rincian sebagai berikut, kemudian total harganya berapa, memasukkan 770.000 dengan pembelian kaos tie-dye sekian, kemeja sekian, sweater tadi sekian, kemudian pengirimannya melalui apa saja. Kita bisa centang semua, namun terkadang kan kita hanya ingin mengetahui beberapa data saja, kita bisa menghilangi centangnya. Misalkan seperti yang saya contohkan di awal, tanggal dan produk, kita juga bisa menghilangkan centang yang lain. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan pivot table ini mempermudah kita untuk mencari tahu data spesifik mana saja tanpa harus kita melihat satu persatu dan meminimalisasi kesalahan dalam melihat data.